kalau tidak ada kakek kami, kalian masih menyembah pohon. Tunggu dulu Bahar, jangan gitu kamu. Kalau tidak ada kakek kami nggak merdeka. Memang kakek mau ikut perang kemerdekaan kan? Nggak juga. Makanya Belanda berani mengatakan Inlander yang melakukan pemberontakan di Cilegon adalah ulama-ulama Toreko. Begitu Belanda menyebut Toreko Qadiriyah Naqsybandia, tiba-tiba mufti Batavia namanya Usman bin Yahya mengatakan memang Toreko itu sesat. Dan kalau melakukan pemberontakan itu namanya gurur. Karena dia adalah muftinya Belanda. Tambah kencang perlawanan Belanda karena apa? Ditopang oleh fatwa mufti Batavia. Loh, kalau tiba-tiba kita merdeka karena perjuangan kakek aneh, kakekmu di mana? Orang pemberontakan Banten aja kalian malah menghabisi ulama-ulama Cilegon. Loh, itu jadi keras di sini dulu. Toreko disesatkan. Ketika Belanda hanya mengatakan bahwa ini ulama Toreko, maka kemudian yang punya fatwa bahwa Toreko itu sesat, ya mufti Batavia itu. Loh, ini kan kita masih punya sejarah. Ya sudah, kalau itu masa lalu ya sudah. Abu Lahab ya tetap Abu Lahab, nggak usah dibikin Abu Lahab itu pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja. Masih terkait dengan oknum Habib Smeton ya. Dan yang menarik adalah ketika salah satu video sekarang terkait dengan ijazah Bapak Jokowi kemarin, orang-orang yang melaporkan begitu ya, sekarang cari dukungan ke Habib Rizik begitu. Ini langsung kita reaksi ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Semoga Mabes Polri besok bisa menghadirkan yaitu ijazah daripada Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun universitasnya. Karena begitu ijazah asli itu dihadirkan, persoalan ini selesai. Tapi mengenai kewajiban seorang Jokowi untuk hadir dalam gelar perkara khusus, jawabannya tidak wajib karena sudah diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Mengenai kewajiban seorang Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya, jawabannya tidak wajib karena di sana bukan tempatnya. Daripada Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA. Halo Rizik Tungkik, satu kali lagi aku sampaikan, sebenarnya kau sebagai apa di negeri ini? Sehingga kau nggak henti-hentinya ngoceh aja kerjamu, bikin ribut aja, bikin rusuh negara ini. Kami itu seluruh rakyat Indonesia pengikut Jokowi udah muak ngeliat mukamu itu, udah jijik, udah nek. Apapun kau bilang, kami itu udah nggak bisa lagi kau pengaruhi. Biar kau tahu ya, kami udah jijik ngeliat mukamu. Kau sadarlah, kau pendatang di negeri Indonesia ini, kau sampah. Jadi kalau kau pendatang di negeri ini, baik-baik kau di sini. Udah tua nggak tahu diri kau, udah ubanan kau, satu macam pun nggak bisa dicontoh ucapanmu. Memang gak ada akhlakmu. Sadar kau pendatang di negeri ini, baik-baik kau. Memang udah tua gak tahu diri. Mikir kau, mikir. Itu aja untukmu, paham kau? Bisa menghadirkan yaitu ijazah daripada Jokowi, baik. Rizik, lu tuh anjing provokasi kau tuh. Babi kau tuh, manusia nggak tahu diri, nggak punya otak, adu domba aja, membuat fitnah-fitnah. Kau tuh yang ngajarin busuk-busuk aja ke anak bangsa ini ya. Goblok kau tuh, bukan manusia kau tuh, binatang kau. Katanya kualat kalau bilangin kau tuh anjing babi itu, nggak ada kualat-kualatnya tuh. Kau bukan orang suci, bukannya ulama yang bagus, ulama asu kau tuh nggak, busuk. Otak kau nggak ada, babi kau, manusia bejat kau. Apa urusannya kau sama ijazah Pak Jokowi ya? Dia udah selesai jadi presiden. Tuh, apalagi kau kita, kau kecewa dibubarkan FPI, mampuslah kau, babi kau. Semoga Mabes Polri besok bisa menghadirkan yaitu ijazah. Rizik Kadaliaman, kowe iku ora usah provokator, ora usah kakean cangkem. Ya, pengajianmu rono rene wis ditolak karo masyarakat, jek kakean cangkem ya. Sodok raimusan Rizik. Ora usah kakean ngomong, ya. Dapuranmu wis ora usah kakean pola. Dadi menungso sing apik, ya. Dadi warga negara sing apik, ngrumangsani. Wong ki nek nunut ning negarane wong ki ngrumangsani, ya. Kudu duwe tata krama, ora usah kakean cangkem, ora usah kakean pola. Dapuranmu ki aja gawe provokator ae. Dadi menungso sing apik ora iso ngono.
Engko selot suwi tak iwal-iwal sorbanmu kowe. Ben ra kakean cangkem kowe. Rumangsane iki rakyat wedi apa karo model-model kaya dapuranmu ngono kuwi, Aku lho ora wedi karo dapuranmu. Senggel ya karo aku. Dadi menungso ki sing apik. Kowe iki isane mung adol agama tok Dapuranmu ki nek ora adol agama ora mbadok apa piye? Dapuranmu nek ora ngelek-ngelek bangsa, ora ngelek-ngelek negara ngono kuwi ora mbadok. Ora mangan. Rene tak kei pangan ki lho nek trimo sego karo iwak kae. Kakekamu. Kowe iki dadi menungso dinengke ora ngerti dinengke, ya toh? Diwenehi leluasa tambah kebablasan. Dapuranmu njaluk ditapuk apa piye? Apeh rumangsane iso ngaji apa urung karuan? Aku wis karo ngajimu wis ora percaya. Ngajimu ki ngaji provokator tok isane kok. Ngadu domba masyarakat, ngadu domba rakyat tok kowe iki. Dadi menungso ki sing apik mbok rumangsani. Dapuranmu kene iki nunut numpang. Kowe nek ora seneng ora cocok karo pemimpin negara Indonesia, ora cocok karo pemimpin bangsa Indonesia, minggat to. Urip ning alas. Nek ora ya balik ning Yaman kono. Masamu iki gejoksan wis selot suwi. Dadi wong sing apik, aja sembrono, ya. Peh rumangsane terus nggo sorban ngono terus anu ketok alim ngono. Alah gatel. Nek kanggone aku gatel. Ngerti kowe gatel, Dapuranmu Mas yo ngerti sembayang, ngerti ngaji, kelakuanmu isih doyan wedokan kok. Kakean cangkem sodoksan raimu. Yaitu ijazah daripada Jokowi, baik ijazah Lah cangkem rusak. Sok paling berjasa telek, jek. Wingi di masa Pak Jokowi, kamu tersandung kasus mengeloni Birja, jadi pelarian ke Arab. Alasan umroh tak pulang-pulang. Giliran Pak Jokowi sudah paripurna, kamu sosokan. Perintah Polri, perintah Pak Prabowo. Terus raimu sopong. Cangkem rusak provokator tok ning sini Indonesia kok. Kemudian kamu mulai nyaman kono karuan. Ora manfaate provokator ke sana ke sini. Semua masyarakat Indonesia tahu. Matanya sudah bening melihat fakta. Kamu teriak, ikut gerombolan Roy Panji dan tipu-tipu. Itu pelampiasan balas dendam karena organisasimu yang mengarah ke tidak baikan untuk Indonesia, diblokir itu Pak Jokowi. Maka orang-orang yang menisbatkan cucu Rasul mulai sekarang harus tobat. Cocoknya akhlaki sampean kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi selalu menghormati orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Kenapa sampean yang mengaku cucu Rasulullah akan tetapi selalu merendahkan orang lain, minta dimuliakan tapi ra gelem mulyake wong? Ini bukan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebetulnya intinya semakin panas lah yang terjadi sekarang begitu ya, yang dimana bukan kita berharap untuk bagaimana mendamaikan situasi, malahan tempat kita bertanya, tempat kita meminta bantuan ketika situasi lagi kacau begitu, justru lebih mengacaukan lagi situasi ini begitu ya. Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Kenapa Habib Rizik itu beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Kan banyak yang tanya kenapa sih Pak Guru ya kok gajar Habib Alawi terus gitu ya, sebahaya apa mereka itu gitu kan, banyak ya pertanyaan kayak gitu. Nah kalau di compare dengan aliran-alirannya dituduh sesat tadi itu gimana Pak Guru? Saya tuh tidak menyerang Mbak Alawi, saya tuh menyerang oknum Mbak Alawi. Jadi maksudnya kalau ada dari, kan Mbak Alawi itu klannya. Kalau misalkan saya menyerang mereka, ya berarti saya tuh rasis. Tapi saya tidak pernah menyerang Ibu Najwa Shihab, misalkan, tidak pernah menyerang Habib Ja'far. Saya nggak pernah serang mereka. Yang namanya Asegaf yang jadi pengacara itu, saya nggak berani serang mereka. Saya itu menyerang pihak-pihak yang menyalahgunakan silsilah nasab mereka dan mengklaim bahwa mereka itu memiliki otoritas ilahiyah. Yaitu yang saya serang. Dan serangan itu bukan hanya saya ajukan kepada Mbak Alawi. Saya serang orang-orang NU, orang-orang Wahabi dengan cara yang sama. Barusan saya bikin video itu juga saya menyerang dalam tanda kutip orang-orang Wahabi, kalau Wahabi yang dimaksud itu menggunakan otoritasnya untuk menghakimi pihak lain. Nah, Habib yang terakhir saya serang itu sebenarnya adalah Habib Rizik. Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Karena Pak Habib Rizik itu beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU.
Betul tidak? NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib, yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Nah, yang saya kritik itu kalau misalkan mereka tidak lagi begitu ya sudah. Saya juga punya banyak teman-teman dari Ba'alawi dan sampai sekarang juga kontak gitu. Ya gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah mereka yang mengklaim memiliki otoritas ilahiyah, mereka yang merusak agama dari dalam, mereka yang nyari cewek seenaknya, kemudian kamu harus mau sama saya karena saya keturunan Nabi. Itu merusak Islam, menghancurkan Islam dan menistakan Islam. MUI tidak mau menindak itu. PBNU tidak mau menindak itu. Karena apa? Kalau sejenis, ya mereka nggak ngapa-ngapain. Bahkan melakukan penistaan yang luar biasa sekalipun. Jadi kalau misalkan gini, Akang ngaku Muslim, Syok ngaku Muslim, kemudian sebut bahwa Tuhan saya adalah Panji Gumilang, Akang bisa dituntut penistaan agama. Tapi ketika Habib melakukan itu, tidak pernah ada tindakan. Oh iya. Rasul saya misalnya gitu ya. Ya, Habib itu kan ngaku pas ditanya man robuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habib Abdullah apa gitu. Dia jawab begitu dengan tegas. Jadi itu udah menyalahi sendi-sendi Islam yang paling dasar. Tapi mereka melakukan itu. Gak jadi masalah. Kenapa? Karena satu kubu, satu kolam. Itu menjadi parameter Guru Gembul mengatakan bahwa terjadi pemurtatan massal Habib. Oknum-oknum secara literal ya, kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Habib, itu udah murtad. Silakan bantah pernyataan saya kalau misalkan mau. Kalau murtad gimana? Ya nggak apa-apa. Banyak orang yang murtad juga ya nggak apa-apa gitu. Saya ada teman saya yang murtad ya nggak apa-apa. Asal jangan ngaku bahwa yang murtad itu kemudian mengatasnamakan Islam. Saya cucu Nabi, keturunan Nabi, berjuang demi Islam. Lah kalau udah murtad aja bilang nggak apa-apa. Kita temenan kok biasa gitu. Asal identitasnya jelas gitu. Identitasnya itu pasti. Besok syahadat lagi gitu. Ya misalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Enggak. Tapi yang soal istrinya, temennya diminta terus kemudian itu banyak. Habib, itu beneran. Habib misalkan datang ya temenan, istri kamu cantik bisa nggak buat saya? Itu udah jadi sebuah kebiasaan yang lumrah di antara para habaib itu. Jadi mereka ada yang minta cewek, ada yang minta duit. Jadi aduh saya kasihlah, saya lagi butuh uang 10 juta, nanti kan Anda akan masuk surga. Gitu, itu jualannya tuh kayak gitu. Nah itu yang saya serang, dan itu bukan hanya terhadap Habib, saya juga misalkan nyerang gus-gusan. Ada gus ini, gus itu yang ada gus yang maaf ya, ODGJ, rambutnya merah kuning hijau, kemana-mana cuma pakai kolor doang. Kemudian dia tetangganya Pak Dodi itu konser sampai bikin panggung segala rupa, genjreng-genjreng apa. Lalu hanya gara-gara dia anak dari kiai, dia disebut bahwa itu karomah, bahwa majdub, wali. Iya. Ya kalau ODGJ aja, hanya gara-gara dia keturunan kiai kok langsung diperlakukan seperti itu. Nah, serangan saya tuh pada itu juga. Jadi maksud saya gak nyerang Habib dalam konteks dia Habib, atau Habib dalam dia Ba'alawi. Enggak, saya gak akan mengkritik sama sekali Ba'alawi. Saya mengkritik, menghujat orang-orang yang menistakan Ba'alawi, orang-orang yang menistakan Islam, tapi mengatasnamakan Islam. Tapi itu Pak Guru itu menjadi yang paling berani mengawali deh ya, kritik Gus, kritik Habib Lutfi sampai sedemikian. Wah itu zaman dulu belum ada kan cerita-cerita orang berani mengkritisi model-model kayak gitu. Sekarang alhamdulillah udah ada hasilnya ya, udah banyak gitu, dan banyak juga akhirnya konten-konten kreator. Maksudnya hasilnya apa? AdSense alhamdulillah. Maksudnya hasilnya itu adalah hasil saya dalam hal ini tuh merasa bangga di satu sisi, tetapi merasa tanggung jawab saya itu menjadi lebih besar karena banyak konten-konten saya itu yang menjadi konten nasional. Jadi misalkan ketika saya ngomong pertama kali Pak KDM itu adalah Pak Jokowi kedua, yang saya juga sampaikan di podcast ini, itu kan media-media besar juga mulai membawa isu itu. Ketika saya bahas Habib, itu juga media-media membahas itu. Ketika saya pertama kali mempopulerkan betapa meresahkannya ormas, itu sampai sekarang juga akhirnya menjadi keluhan. Nah, tapi ya itu akhirnya jadi beban. Pada titik tertentu saya ngomong begini, orang-orang jadi juga membahas itu. Nah, ya jadi, tapi ya itu, ini adalah bagian dari beban moral, dan kita tuh memang harus
harus bergerak di situ karena nggak ada. Misalkan kritik saya terhadap pesantren. Nah ini kita kritik terhadap pesantren juga sekarang cukup mengemuka dan jumlah santri di seluruh Indonesia turun dari tahun ke tahun. Besar-besarkan suaranya biar dengar ini nah. Surat pernyataan saya yang bertatangan di bawah ini, Pandu Saputra, 37 tahun, wira swasta di Lebak Murni, nomor 114 02 09 Kelurahan Sakuk, Kecamatan Sakuk, dengan ini menyatakan bahwa 1. Saya bukan anggota PWI Persatuan Mahasiswa Indonesia. 2. Saya tidak mengikuti kegiatan PWI. 3. Saya akan mengurangi kegiatan di rumah, bahkan kegiatan tersebut bila mengganggu masyarakat. 4. Saya tidak akan memposting bertentangan dengan agama, merasakan umat baik di medsos atau maupun elektronik. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Kemudian hari saya tetap melakukan, saya siap diproseskan. Ayo lo, bikin video lagi. Permintaan maaf buat masyarakat. Aku berminta maaf atas postingan itu, aku bersalah. Kepada masyarakat saya dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada postingan 1, 2, 3. Ngomong gak? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu itu dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Saputra. Apabila ada postingan yang mengganggu masyarakat, kenyamanan, saya mohon maaf. Dan saya mengakui saya bersalah memposting tersebut. Dan saya tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segitu sebentar videonya ya. Mudah-mudahan videonya bisa memberikan informasi terbaru lah ya. Paling tidak ada berita terbaru tentang perkembangan terkait kasus ijazah, perseteruan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain begitu. Tapi intinya sebetulnya mudah-mudahan Indonesia damai lah ya dalam setiap dari semua masalah yang ada sekarang ya. Kita fokus bagaimana mempersiapkan diri karena situasi global sekarang yang begitu tidak menentu begitu ya. Mungkin kita fokus di situ. Tetap jaga persatuan dan kesatuan sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.